mana? Jakarta banget ya. Tahu. Di Jakarta Selatan tahu tuh. Sampai beritanya di mana-mana. Tapi timur juga gitu tahu. Malah timur lebih parah. Kayak di daerah aku aja tuh kayak tawuran mulu. Padahal satu lingkungan. Di Sukabumi juga sekolah gua pernah satu seperti itu gara-gara tawuran sama sekolah sebelah. Jadi kayak kampung itu sih dendam aja. Kenapa ya orang-orang tawuran? Padahal nggak ada masalah apa-apa ya. Halo semuanya. Halo people. Perkenalkan, nama aku Salwa Aurelia, biasa dipanggil Aurel dengan NIM 400206256500202. Kenalin, aku Nabila Khairunisa, biasa dipanggil Nabila dengan NIM akhir 0162. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Syeta Sumbogo, NIM akhir 183. Bersama aku Naifa Syakira dengan NIM akhir 166. Aku Nidia Zahra dengan NIM akhir 186. Nah, di sini aku bakal jelasin apa itu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, perasaan, dan makna antara dua orang atau lebih secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini biasanya bersifat face to face ataupun melalui perantara seperti telepon, media teks, ataupun media sosial. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Yang pertama itu menjalin hubungan sosial untuk membangun memelihara hubungan dengan orang lain, misalnya seperti teman kerja, teman kuliah, ataupun keluarga, ataupun saudara. Yang kedua itu adalah menyampaikan informasi atau pesan agar pesan dapat dipahami secara jelas oleh pihak lain. Misalnya seperti kita lagi cerita kepada teman kita, kita harus menyampaikan pesan kita, cerita kita dengan jelas. Yang ketiga itu adalah mempengaruhi orang lain, seperti membujuk, mengajak, atau mengubah sikap seseorang dan pendapat seseorang. Misal yang tadinya aku melihat pandangan teman aku itu positif, tapi ketika ada teman saya yang menceritakan tentang mereka, maka pandangan aku bisa aja menjadi negatif. Yang keempat itu adalah mengungkapkan perasaan dan emosi sebagai cara menyalurkan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi. Ketika kita sedang cerita atau mengasih tahu, maka dari itu kita bisa mengekspresikan kita tuh kesal, sedih, emosi, atau kecewa. Setelah mendengarkan tentang pengertian, sekarang aku akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu interaksi atau komunikasi terjadi secara dua arah. Yang kedua yaitu pesan bersifat personal. Dan yang ketiga yaitu umpan balik terjadi secara langsung. Dan yang terakhir yaitu komunikasi bersifat spesifik. Dalam gosip sesama teman bisa dikaitkan dengan komunikasi transaksional di mana dua orang atau lebih saling menanggapi dan saling berinteraksi. Mereka berbicara, tertawa, dan berekspresi yang terjadi bersamaan dan saling mempengaruhi. Nah, gimana teman-teman? Dari videonya, lalu penjelasan komunikasi antar pribadi, terus tujuannya juga karakteristik dari komunikasi antar pribadi tersebut, terus komunikasi transaksional, udah jelas belum sih? Aku izin simpulin lagi ya. Nah, video gosip sama teman tadi itu menunjukkan kegiatan komunikasi antar pribadi yang mana terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi. Gosip sama teman juga bisa termasuk komunikasi transaksional. Komunikasi transaksional ini sebab para pelaku gosip-gosip atau teman-teman kita yang sering gosip itu berinteraksi secara aktif. Kalau gosip tuh biasanya kita melakukan ekspresi dari kita sendiri kan. Dengan demikian, komunikasi dalam gosip sama teman itu mencerminkan hubungan dua arah yang dinamis dan terjadi secara bersamaan. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.